Halo, selamat malam Sobat Bitret semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke Sobat Bitret semuanya, kita ketemu lagi nih di live Instagram Bitret ya. Di Bitalk. Hari ini Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Nah, Sobat Bitret semuanya, ketemu lagi nih bersama saya Andika Cipta Labora, Technical Analyst PT Kanakahita Solvera. Tentunya saya nggak sendiri nih, saya bersama Mas Antoni nih. Nantinya saya akan ditemenin ya sama Mas Antoni, founder dari Saham Insight. Dan memang pada malam hari ini topik kita sangat menarik nih. Teman-teman, kita udah di semester 2 ya tahun ini, dan memang semester 2 ini nantinya di akhir tahun kita akan memasuki tahun politik nih, teman-teman. Sampai tahun depan ya, pemilihan umum, pilpres seperti itu. Nah, gimana sih prospek itu ya, IHSG atau sektor saham apa yang menarik nih nantinya di saat musim kampanye atau tahun politik nih. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Mas Antoni nih. Oke, saya invite dulu Mas Antoninya. Halo Mas Antoni, selamat malam. Halo, halo malam. Apa Halo kabar semuanya. nih Mas? Baik, baik Mas Andika. Waduh, Kak aja ya saya waduh. panggilnya ya. Boleh nih. Kayak kita Iya, seumuran Mas aja ya, sama-sama Mas nih. Asik. iya boleh Mas Kalau Andika. kalau mau yang lain bro, asal jangan bapak nih karena kita seumuran ya. Iya, Menolak tua, menolak men- tua, menolak menolak tua. tua. Oke Mas Antoni, baik ya Mas, ini sebelumnya kita baru live pertama ya. Salam kenal Mas Antoni. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk memberikan edukasi ke teman-teman kita yang nantinya akan nonton live kita nih pada malam hari ini. Nah, Mas, kata pepatah ya, adanya itu ya pepatah sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Boleh dong nih diceritain sedikit profilnya Mas Antoni, misalnya pekerjaannya apa gitu, terus kok bisa tertarik dengan saham, trading atau investasi saham mulai dari tahun berapa nih Mas Antoni, supaya teman-teman kita atau sobat Bitret semua bisa lebih akrab nih sama kita dalam 1 jam ke depan. Boleh, boleh. Jadi salam kenal buat semuanya, terutama Mas Andika, karena live yang pertama ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Antoni ya. Kebetulan saya founder dari Saham Insight. Jadi kalau kesibukan sehari-hari itu saya menganalisa saham ya. Jadi ada baca report, analisa saham, valuasi saham, terus trading juga ada gitu. Nah, kebetulan juga saya kerja di sekuritas ya, salah satu sekuritas milik aset seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman investasi sebenarnya saya sudah mulai dari tahun 2018 ketika waktu itu kuliah sih. Jadi kebetulan teman-teman circle kita itu ada bermain saham lah gitu ya. Jadi kita di approach, oh coba saham nih, oke. Dari situ mulai tertarik, awalnya trading, trading dan sampai sekarang sih. Jadi masih masih ibaratnya enjoy lah dengan di dunia saham seperti itu. Oke Mas Antoni, berarti Mas Antoni tadi masih kerja juga ya. Iya Berarti ini betul, masih kerja di sebuah sekuritas dan memang aktif juga ya, mengedukasi seperti betul. itu nasabah, lalu memberikan riset seperti itu. Jadi memang Mas Antoni itu kerjanya juga udah di pasar modal dan kegiatannya sehari-hari lebih diperdalam ya Mas. Udah Benar, lebih memperdalam tentang misalnya analisa saham seperti itu. Nah, memang Mas Antoni ini cenderung tadi ya, kalau saya lihat, saya dengar itu lebih ke investasi ya, Mas, untuk jangka panjang ya. benar. Jadi Sambil kita memang pastinya trading ya, seperti itu. Seperti itu ya, Mas ya. ya jadi kita Nah, oke, sebenarnya memang ada kombinasi, benar ada investasi, terus ada porsinya lah buat trading biar kita nggak bosen kan sehari-hari. oke, benar ya, Mas. Karena memang kalau trading itu bikin nggak ngantuk ya, Mas ya. Karena Iya memang betul,
harus dijagain nih harganya, Iya, harus diliatin nih bid overnya ya. Kalau memang betul kita betul. maksudnya untuk jangka pendek, kita nggak boleh meleng nih teman-teman nih. Beda ya kalau memang investasi ya Mas, kita memang bisa tinggal-tinggal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia lagi merah sedikit ya memang wajar lah harga saham naik turun ya seperti itu. Nah, Mas sebelumnya jangan lupa ya untuk sobat Bitret atau teman-teman semua yang udah join malam hari ini di live IG kita untuk memfollow Instagram Saham Insight dan Bitret Eliotation. Nah, Mas, kalau Saham Insight ini boleh dong diceritain gimana sih berdirinya, kok Mas Antoni bisa nih hebat nih bisa mendirikan sebuah komunitas saham. Terus idenya tuh muncul, idenya dari mana tuh? Apakah memang habis cuan banyak, terus oh iya nih gue cuan banyak nih mau berikan edukasi ya buat teman-teman, atau memang habis loss banyak, atau mungkin habis bertapa gitu? Iya, Ya Mas. iya. Yang pertama saya nggak hebat lah ya, jadi sampai sekarang kita juga masih terus Mantap. belajar gitu ya. Nah, sebenarnya untuk terbentuknya Saham Insight sebelumnya itu jujur ketika dulu awal masuk ya investasi saham itu kan kita pasti stereotipnya pasti harus ikut grup ya, benar kan? Nah, kebetulan saya dulu bareng temen itu banyak tuh udah ikutin banyak grup lah istilahnya. Kayak grup A, B, C, D, E itu semua kita ikutin tuh sampai kita samain kan topiknya kan. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebenarnya untuk investor pemula itu ya begitu mereka masuk ke pasar modal itu kan mereka kalau misalkan langsung masuk grup itu kan pakai modal kan, bayar grup aja udah pakai modal gitu, ibaratnya belum trading aja udah keluar modal. Sedangkan tapi sih memang di zaman saya waktu itu trading 2018 memang sebenarnya untuk edukasi sih sebenarnya udah nggak sebanyak sekarang gitu ya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kalau misalkan banyak investor pemula ini sebenarnya lebih baik kita berikan edukasi gratis dulu. Karena kalau saya pengalaman saya juga ya banyak ikutin grup-grup lain-lain itu ya sama-sama aja isinya gitu kan. Makanya saya pengen bikin sebenarnya mindset bahwa sebelum kita terjun ke dunia investasi, alangkah baiknya ya kita belajar dari source yang sebenarnya udah ada dulu, yang secara gratis, kayak misalkan IG Live yang hari ini kita adakan, terus grup-grup di luar sana kan gratis, di Bitrate juga di postingan Instagramnya juga banyak mengedukasi kan, ada analisa teknikal. Nah, sebenarnya itu sih lebih ke motivasinya pengen biar orang itu nggak keluar modal dulu di awal untuk belajar, jadi kita bisa sama-sama sharing, dan di dalam grup itu kan kita bisa ketemu banyak tipikal investor ya. Jadi bisa dari yang pemula, yang udah berpengalaman. Nah, di situ sebenarnya poinnya kita bisa saling sharing sih sebagai sesama investor. Jadi ada informasi apa bisa di-share, ada analisa apa bisa di-share. Jadi lebih sifatnya interaktif dan saling membangun lah gitu ya, layaknya sebuah komunitas seperti itu. Oke, Mas. Berarti komunitas Saham Insight ini berdiri tahun 2018 juga, Mas? Kalau Sam Insight itu berdirinya 2022. Kebetulan Oke, kurang lebih baru waktu setahun lah saya ya, Mas. Seperti itu. lulus itu kan 2021 kan. Iya, benar. Baru setahun lah gitu. Oke, Mas. Memang kalau terjunnya ini, kita ini deket-deket ya, Mas. Hampir sama malah. Saya Oh, juga mulai aktif trading, mulai mengenal pasar modal itu tahun 2018. Seperti itu. Dan memang ya iya. Mas, kalau memang perbedaan dari tahun 2018 sampai tahun itulah ya, pas pandemi ini ya, memang waktu 2018 itu kalau kita mau edukasi baik itu teknikal maupun fundamental itu saya harus datangin nih Mas ke mana? Ke sekuritas. Jadi ada Betul. analis yang belajar seperti itu. Kalau sekarang kan kita nggak perlu lagi ya, misalnya datang ke sekuritas untuk belajar analisa walaupun memang masih ada. Sekarang kita lagi tidur-tiduran juga bisa Mas ya. Di Benar. kamar itu nonton YouTube, baca Instagram, buka Instagram, lalu juga lihat Telegram ya Mas. Jadi memang sumbernya sekarang untuk belajar saham itu murah, bisa dibilang gratis, dan Benar. memang gampang didapatkan ya Mas, daripada dulu tahun 2018-2019 itu memang kita memang agak susah nyarinya seperti itu. Dan memang Mas tadi ya,
kalau saya dengar ya, Mas tujuannya juga bagus ya Mas, kita sama-sama mengedukasi ya Mas ya, memberikan ilmu kepada teman-teman kita, trader maupun investor untuk lebih belajar nih dan meraih cuan di pasar modal atau trading atau investasi. Nah, oke, Sobat Bitret semuanya, tadi ya kita udah perkenalan nih sama Mas Antoni, gimana latar belakangnya dan terbentuknya saham Insight. Nah, kita kembali ke laptop nih. Kita kembali ke topik pembahasan kita pada malam hari ini yang super seru. Tahun politik, sektor saham apa yang menarik? Oke, sebelumnya kita review dulu nih, Mas Antoni ya. Boleh, IHSG memang hari ini ceria ya, ditutup ceria. menghijau nih. Dan memang IHSG habis libur langsung hijau nih. Yang Iya, kemarin memang duitnya habis untuk liburan bisa langsung BEP nih karena cuan IHSG hari ini nih. Mantap nih. Dan memang IHSG ini pada hari ini cukup signifikan ya. 0,50% ditutup di level 6864. Memang kalau saya lihat nih teman-teman ya, pas kemarin IHSG libur itu memang indeks Amerika dan Eropa itu mayoritas berada di zona hijau atau menguat, dan memang IHSG ini juga investor asing ya, hari ini net buy di pasar reguler itu 497 bio, dan seminggu belakangan ini bahkan sudah net buy di pasar reguler 1,66 bio. Nah, pada hari ini yang mendorong penggerakan IHSG itu paling utama di sektor properti dan energi nih. Properti menguat 1,52% dan energi 1,56%. Properti yang memiliki market cap besar ya seperti BSD, CTRA itu mengalami penguatan. Nah, gimana nih Mas Antoni melihat IHSG hari ini setelah kita kemarin libur? Apakah ini menandakan bahwa IHSG sudah selesai downtrend dan memang nantinya sampai akhir tahun itu akan menghijau, bertepatan dengan tahun politik yang terjadi nih, Mas? Gimana untuk review IHSG hari ini? oke. Untuk IHSG sebenarnya bagus ya. Hari ini bisa ditutup hijau, apalagi ada akumulasi dari asing. Sebenarnya kalau kita lihat asing ini sebenarnya udah mulai akumulasi dari 2-3 hari yang lalu. Gitu. Jadi kalau kita berkaca ke bulan Juli aja, ya bukan hari ini, itu IHSG udah naik cukup signifikan ya, sekitar berapa sih? 2%. Saya nggak ngecekin IHSG sih. Cuman setahu saya di bulan Juli itu peningkatannya udah cukup lumayan. Nah, good news-nya juga itu kan didorong sama akumulasi asing ya. Jadi kalau kita lihat kemarin di bonds market itu memang ada koreksi sedikit. Karena kan bondsnya udah rally panjang ya. Jadi asing mungkin take profit, kemudian pindah ke pasar saham lagi gitu untuk switching kan. Udah posisinya udah murah juga IHSG. Jadi kalau view kita sampai akhir tahun ya tetap masih positif sih, apalagi untuk fundamental perusahaan kita ya rata-rata di Indonesia masih bagus gitu, dari neraca dagang, terus cadangan devisa, ekspor impor semua masih bagus sih gitu. Oke, memang ini menyambut positif ya Mas. Kalau kita lihat selama ini kan sentimen negatif Indonesia itu, market Indonesia IHSG itu yang memang walaupun tadi Mas Antoni sudah sampaikan ya, fundamental ekonomi Indonesia baik, akan tetapi terkena sentimen negatif dari luar negeri nih. Contohnya The Fed ya, yang memang Tuh, masih akan menaikkan suku bunga. Akan tetapi bulan lalu itu inflasi Amerika keluar, yang memang inflasi itu turun ya, dari level 4% ke level 3%. Lumayan turun signifikan nih tuh. di 3%. Seperti itu. Dan memang untuk inflasi Amerika sendiri, The Fed itu targetnya di sekitar 2% nih, teman-teman. Jadi memang masih ada gap ya, 1%-an, dan ini tapi sudah disambut optimis oleh market, sehingga memang The Fed juga nampaknya akan lunak ya Mas ya di semester 2. Gimana nih Mas melihat The Fed di semester 2 Ya, ini? Apakah masih agresif atau udah slow down nih? ya, jadi sebenarnya kalau kita cek kemarin dari The Fed-nya sendiri kan memang targetnya di tahun ini sampai akhir tahun ya. Maksudnya suku bunga mereka pengen di 5,75 ya. Jadi kalau sekarang itu kan 5,25. Jadi ada ekspektasi market atau dari Jerome Powell ya, dari cara komunikasi memang akan naik 2 kali lagi gitu. Nah, meskipun sebenarnya inflasinya kan udah turun ya itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya omongan The Fed ini ya susah untuk kita prediksi, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kalau kita sendiri
sih expect the worst aja gitu. Dia bakal naikin sampai 5,75 lagi sampai akhir tahun ya kan. Which is kalau dia bakal hold ya mungkin mulai tahun depan gitu. Karena ketika nanti inflasinya memang turun signifikan 3 ya kan. Nanti tiba-tiba kalau misalkan dia 3,2 lagi gitu ya meskipun nggak turun atau nge-stuck ya mereka tetap akan agresif lagi. Kecuali mungkin di bulan depan bisa turun lagi, agresif turun lagi ya sekitar 2,5 atau bisa tiba-tiba 2 gitu capai target mereka. Nah itu mungkin bisa lebih positif marketnya gitu. Tapi karena pengalaman kita ya melihat ke Fed ini kan suka berubah. Jadi ya kita nggak terlalu expect good news mereka bakal stop secepatnya sih. Jadi kita tetap sesuai konsensus bahwa mereka tetap akan naikin 5,75 gitu. Jadi makanya kita ada antisipasi juga ya kan selain katalis dari tahun politik sebenarnya ada sentimen global juga yang lebih lebih berpengaruh lah ya ke IHSG kita gitu kayak misalkan ketika nanti suku bunga The Fed-nya naik nih ke 5,75 ya, otomatis kan kalau suku bunga BI kita kan 5,75 juga kan. Jadi kalau spread-nya nggak ada ya, The Fed kita masih, suku bunga BI kita masih flat sama dengan The Fed, ya mungkin akan outflow. Ya logikanya mereka pasti taruh di The Fed dong, ekonominya lebih kuat dibanding di kita kan. Jadi itu yang dikhawatirkan sih sebenarnya kalau dari saya pribadi ya gitu ada capital outflow aja takutnya. Tapi sih kalau kita lihat ya sebenarnya secara historical ya dulu itu dominasi asing itu memang signifikan ya di saat taper tantrum yang 2000 pokoknya yang 2000 yang lalu lah saya lupa tahunnya tahun berapa di tightening sebelumnya lah istilah gitu. Nah itu dominasi asing di bond market maupun di capital market IHSG itu mungkin lebih besar dibanding sekarang. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak porsi di retailnya, jadi dominasi asing udah lebih berkurang lah istilahnya. Nah, yang tadi kita khawatirin bakal outflow, ya mungkin akan terjadi, tapi mungkin dampaknya udah nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu good news-nya sih. Oke. Nah, memang tadi ya, Sobat Fitret semua sudah disampaikan oleh Mas Antoni, takutnya The Fed masih akan menaikkan suku bunga sampai 5,75% itu jadi sama dengan BI ya Mas, kalau 5,75% ya. Jadi Iya, memang tadinya ini akan membuat capital outflow karena memang Amerika itu pasti ekonominya lebih baik seperti itu daripada Indonesia sehingga memang investor akan lebih tertarik nih untuk investasi di Amerika. Oke teman-teman, tadi ya kita sudah membahas IHSG hari ini lalu juga tentang The Fed dan memang inflasi Indonesia sendiri sudah masuk range BI nih. Target BI itu inflasi di 2% sampai 4% dan sekarang inflasi tahunan BI itu di bulan Mei tahun 2023 itu di 3,53%. Dan memang ini kalau di Indonesia sudah terkendali ya Mas, sudah masuk target betul. BI, tinggal kita tunggu di kawasan Eropa dan Amerika nih. Nah, Mas, balik lagi nih ke tahun politik ya setelah kita mereview IHSG. Nah, karena topik kita ini sangat menarik nih Mas. Saat ini Indonesia sudah mau masuk nih menjelang masa-masa tahun politik nih Mas. Bagaimana nih menurut Mas Antoni market saham Indonesia di tahun politik atau di era politik nih? Kalau saya Oke, lihat jadwal tadi Mas ya, ya. pemilu itu 14 Februari 2023, lalu masa kampanye 28 November 2022 2023 sampai 10 Februari 2024 nih. Gimana nih, Mas? Ya, jadi sebenarnya kita mulai dulu ya dari dampak tahun politik ya, gitu. Jadi kalau kita lihat secara historical, memang dari tahun ke tahun itu di tahun politik IHSG sebenarnya bagus. Hijau lah kita sebut di tahun berarti tahun 2024 ya kan. Nah, kalau di satu tahun sebelum tahun politik ya itu secara historical juga merah. Jadi tahun 2023 itu bisa dikatakan indeksnya negatif lah kinerjanya seperti itu. Nah, itu by data ya, tapi tahun 2024 ya kita nggak bisa pastikan 100% sama dengan historical gitu ya. Nah, cuman yang kita watch itu adalah yang pertama, valuasi dari IHSG itu terlihat masih murah ya dibanding indeks-indeks di luar sana ya, compare to Asia gitu ya. Kayak bursa Malaysia, Filipina, Singapura itu
sebenarnya dari PE ratio sama return on equity itu kita murah gitu istilahnya. Nah, jadi makanya di saat tahun politik tahun depan, sebenarnya kita dari low base sekarang. Nah, kalau misalkan kita dari low base dengan ekspektasi kita harap historical bakal terulang ya, berarti upside kita sebenarnya cukup besar. Makanya kita sambut tahun politik ini sebenarnya ya cukup bagus lah untuk di market. Nah, itu kalau based on data tuh, kalau data historical tuh kayak gitu. Nah, dampaknya apa nih kalau misalkan di tahun politik itu kayak gimana? Kalau kita lihat tahun politik di tahun lalu itu, ya kontestannya kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Jadi sebenarnya 10 tahun terakhir itu kondisi politik kita sebenarnya bisa dibilang stabil, nggak ada yang bikin market turun tajam lah istilahnya seperti itu ya. Jadi nggak ada hal yang major lah istilah seperti itu. Jadi untuk situasi politik pun kalau kita lihat akan terkendali. Jadi makanya dampaknya minim ke market kalau misalkan salah satu paslon ya kan ada yang kalah gitu kan. Nah, ini juga nggak akan berdampak signifikan. Apalagi kalau kita lihat tahun lalu kan Pak Prabowo juga konsolidasi ya dengan Pak Jokowi jadi menterinya gitu. Makanya kalau kita lihat di tahun depan ya uncertainty-nya lebih kecil. Jadi even misalkan Pak Prabowo menang atau yang lain menang ya nggak polarisasi. Kalau kita bahas politik ya sedikit ya. Jadi polarisasinya nggak akan terlalu luar biasa gitu. Jadi dampak market kita lihat sedikit gitu. Nah, di luar itu kita lebih lihat tadi faktor eksternal ya dari makro dari The Fed yang akan menahan suku bunga ya kan mulai tahun depan kalau misalkan benar ya inflasinya turun terus udah naik ke 5,75 berarti tahun depan ya outlook-nya positif otomatis kan karena kan The Fed-nya nih ya sebenarnya harapannya di Q2 di semester kedua nih udah mulai melunak nih harapannya kan semua orang market expecting itu tapi kalau misalkan itu belum terjadi maka paling lambatnya pasti mulainya tahun depan jadi sebenarnya ada katalis positif lagi jadi ada outlook yang positif lagi di tahun depan jadi dengan penurunan suku bunga The Fed. Nah, itu yang ketiga. Nah, kalau yang keempat, ya tentu sektor-sektor yang akan diuntungkan ya kalau kita lihat pasti ada berhubungannya dengan salah satu paslon, ya kan? Karena lagi-lagi nanti yang bakal ngedrive perekonomian dari apa program kerja semua kan uh, bergantung ke leadernya gitu ya. Leadernya lebih ke pro kemana. Contoh tahun 2014 ya atau ya 14 atau 19 ya itu kan tahun politiknya si Pak Jokowi itu kan konstruksi kan pada naik kan mas kita meskipun sekarang 2019 ya Mas? iya 2019 itu kan eranya Jokowi ya konstruksi gitu kan nah, kita bisa expect hal yang sama sebenarnya ya tapi tetaplah istilahnya market tetap berespon positif lah terhadap paslon baru apa nih yang mau dikerjakan pasti ada dong nggak mungkin dia nggak ada pro ke salah satu hal gitu kan gitu jadi untuk outlook buat tahun politik sebenarnya kita positif apalagi IHSG lagi murah gitu. Oke. Tadi Mas Antoni sudah menjabarkan ya bahwa sampai tahun depan itu memang harusnya akan menjadi titik balik ya bahwa suku bunga akan mulai turun sehingga adanya capital inflow ya seperti itu ke IHSG lalu juga untuk tahun politik juga ya Mas karena memang daya beli masyarakat itu meningkat ya karena memang adanya perputaran uang daripada politik seperti itu. Dan kalau saya tadi lihat ya Mas, memang dari data yang saya dapatkan itu selama tahun pemilu itu setuju Mas IHSG memang bergerak positif nih Mas. Seperti tahun pemilu 2004 ya, IHSG itu naik 17,70%. Itu hitungan per akhir 2023 hingga hari pemilihan presiden putaran kedua pada pertengahan September 2004. Lalu pemilu 2009 itu IHSG berhasil melonjak tinggi nih Mas. Luar biasa ya 2009 itu naik 53,70% ke 2083 dari Januari 2009 hingga 7 Juli 2009 atau sehari sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kita lihat ya Mas, tadi ya itu di 2014 juga nih Mas, trennya positif nih. Di mana IHSG itu naik 17,60% dan terakhir 2019 walaupun IHSG naiknya kecil ya, tidak
belum periode sebelumnya persen ya, lebih kecil dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi ini kalau kita lihat ya dari 4 pemilu ke belakang ya, bahwa memang tidak ada ini nih negatif ya. Semua Betul. berada di zona positif nih, ibaratnya gitu, mengalami pertumbuhan IHSG pada tahun pemilu. Dan memang tadi ya faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Mas Antoni juga itu menjadi katalis positif nih untuk tahun pemilu tahun ini. Dan tadi Mas Antoni ya sudah menyebut ya sektor-sektor yang menarik nih di tahun politik nih, yang memang kalau tadi Mas Antoni bilang nih yang terkait calon ya Mas ya, calon Betul. pilpresnya ini mendukung sektor apa nih? Kalau dulu kan 2019 Pak Jokowi mendukung sektor konstruksi ya, pembangunan Indonesia yang merata. Jadi memang saham konstruksi atau sektor konstruksi itu manggung nih di era pemilihan umum 2019 nih. Kalau menurut Mas Antoni nih, kalau kita lihat dari misalnya kampanye kan yang memang rame-ramenya nih Mas, itu kurang lebih 75 hari ya. Apa sih Mas sektor yang akan terkena sentimen positif nih Mas, khususnya di masa kampanye kan, karena di situ titik rawan lah ya, para calon itu habis-habisan lah ya untuk meyakinkan masyarakat. Apa nih Mas, sektor apa? Kalau bisa nih, menurut Mas Antoni, saham apa nih yang nantinya Langsung memang, topik ya. iya, saham Iya, iya, iya. apa nih Boleh, yang boleh, boleh. paling menarik nih? Ya, oke. Jadi ini ibaratnya mau kasih cuan lah ya ke sahabat di trade ya, sama insight. Oke, oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sektor ya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas sektor ini sih lebih ke general aja, karena kan balik lagi kalau misalkan kita bicara sektor tetap harus cek dulu ke perusahaannya kan, benar-benar bakal diuntungin nggak? Karena per emiten juga punya spesialisasi masing-masing gitu. Tapi secara overall kita bagi ke 3 sektor. Nah, yang pertama itu kita optimis atau positif ke consumer goods. Jadi, kalau kita lihat dana kampanye ini kan besar ya. Tadi Mas Andika juga udah bilang perputaran duitnya, likuiditasnya akan berlimpah lah ya ke market. Tapi marketnya real market ya, bukan market IHSG nih. Market beneran gitu. Jadi, dana-dana kampanye yang dia bagi ke desa-desa, ke ya tim ses dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cek itu kan rata-rata pasti larinya ke konsumsi, makanya kita bisa bilang bagus consumer gitu kan. Nah, tapi konsumsinya nih tipikal apa lagi nih? Konsumsi kan banyak. Nah, kalau kita lihat juga ya beberapa consumer kayak misalkan contoh ICBP, nah itu kan salah satu consumer ya. Nah, ini biasanya akan diuntungkan juga ya kan, karena kan kalau kita lihat mereka kan nyasarnya ya mereka ibaratnya keliling kota-kota di Indonesia kan banyak yang kecil, menengah, pinggir lah kita sebutnya. Nah itu biasa kan ya bagi-bagi sembako ya pasti beras, mie gitu kan. Nah sebenarnya makanya kita outlook-nya positif nih ke consumer gitu. Kalau kalau untuk ICBP ya kita lihat karena uh, dia kan bahan baku utamanya kan gandum ya, soft commodity. Nah soft commodity-nya itu kalau kita lihat tahun ini kan udah mulai turun. Jadi sebenarnya ada improving margin. Jadi dari sisi fundamentalnya juga sebenarnya udah mendukung. Nah, dari sisi uh, katalis nih buat tahun politik, ya kita lihat nanti apakah nanti penjualannya bisa naik ya kan. Nah, itu untuk consumer tuh. Nah, yang kedua, consumer non-cyclical. Kalau non-cyclical itu kita lihat adalah saham tobacco ya, atau kita sebutnya emiten rokok lah. Jadi kalau nanti dicari deh datanya, kita sebenarnya ada, cuman saya lupa angkanya, exactnya berapa kan. Nah, kalau untuk non cyclical ya untuk rokok itu biasa di tahun politik memang secara volume ya, volume penjualan naik gitu. Jadi untuk emiten-emiten rokok kita juga outlook-nya positif. Makanya ketika kemarin awal tahun ini sih lebih tepatnya, itu kan saham-saham rokok semua pada naik ya. Nah, selain dari memang emitennya juga udah naikin harga jual, ya kan, dan cukai mereka kan udah sama nih, tahun depan juga cukainya bakal tetap 10% kan, dari Sri Mulyani udah fix. Jadi mereka udah bisa susun strategi nih, di tahun politik, secara historical volume penjualannya naik, nah ditambah lagi mereka naikin harga jual gitu. Jadi misalkan dengan naikin harga jual,
mereka volumenya turun nih, misalkan turun nih volumenya, tapi kan memasuki tahun politik biasa kan tetap naik kan volume, jadi mungkin akan terabsorb lah, kita sebutnya terminimalisir lah gitu. Karena kan banyak yang menyangka kayak, oh ini bisa nggak pass on ke rakyat nih, harga rokok mahal gitu kan. Nah mungkin akan terminimalisasi dari si volume penjualan itu ya, dari tahun politik kan ya naik. Nah itu untuk consumer tuh, ya kan. Nah kalau yang kedua kita lihat sektor media. Nah media ini kan ajang kontes ya dari paslon masing-masing. Jadi media ini kita lihat outputnya juga positif. Nah, media ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Nah, bisnisnya itu simple, iklan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ada hubungannya juga dengan consumer. Kalau kita cek, itu kemarin ada beberapa perusahaan FMCG ya, kayak misalkan HM Sempurna, Kalbe Farma, eh, Mayora, Unilever ya. Dari 4 FMCG besar ini, rata-rata memang eh, kita lihat budget iklannya naik di Q1 ya kita lihatnya itu naik. Jadi dari sisi budget iklan juga udah naik. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan dari sisi iklan ini akan bagus untuk emiten media gitu ya untuk 1 tahun ke depan lah, apalagi menjelang tahun politik kan. Nah, di tahun politik juga biasanya kan ada debat, ada kampanye dan lain sebagainya, itu kan ya kita nggak bisa lepas dari televisi lah ya, meskipun banyak orang bilang kan udah lebih terdiversifikasi nih ke platform digital juga nih, kayak misalkan YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tapi yang tetap mass secara luas itu tetap TV sih, karena kan masyarakat pinggir itu kan biasanya masih adopsinya televisi gitu, nggak punya sosial media kan. Jadi kita lihat Daerah ya Mas. bener yang orang-orang daerah itu kan pasti ada tapi minim kan, dan internet aja susah gitu, maksudnya masih terbatas. Jadi kita lihat televisi sih masih oke, cukup bagus gitu. Nah makanya kalau kita lihat ada korelasi nih dari sisi consumer goods-nya, dia kan naikin budget iklan kan. Sebenarnya ada katalis juga, karena mereka kan tahun lalu kan bahan-bahan baku mereka naikkan. Nah, tahun ini kan udah mulai turun, jadi margin mereka udah improve. Jadi ya udahlah, gue keluarin iklan, lagi pula tahun politik ya konsumsi biasa naik kan. Ya udah, ibaratnya nih gue promosi lah, mau produk ini ya udah waktunya gue promosi gitu kan. Karena kita lihat outlooknya positif juga nih untuk emiten media. Nah kalau kita cek, ternyata emiten media selain ada katalis yang positif, valuasinya juga murah-murah. Contoh misalkan MSCI atau SML lah, sama lah tuh SCMA itu kan tahun lalu ada karena Piala Dunia kan. Nah, Oh, bener. outlet juga ya, Ya, SMA tahun lalu. ya tahun lalu sih, bener. Tapi kita lebih tertarik, kalau saya pribadi ya tetap lebih tertarik MSCI karena secara market share mereka lebih besar, mendominasi gitu. Dan kalau kita lihat harga sahamnya juga turun terus kan. Gitu ada yang komen BMTR. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dengan BMTR ini ada hubungannya juga nih kalau kita cek. Karena mereka kan ada isu mau merger kan. Gitu. Jadi kita lihat sangat banyak lah katalis untuk di MNCN ini. Jadi selain katalis dari tahun politik, yaitu salah satunya. Gitu. Nah, kalau untuk yang terakhir itu ada transportasi. Jadi kalau transportasi kita lihatnya sih lebih ke mobilisasi ya. Jadi kan kalau masa kampanye kan mobilisasi pasti tinggi ya. Jadi kita lihat sektor transportasi, kayak kalau di bursa itu sektor transportasi bisa sebut ASA kali ya. ASA terus Bluebird. ya Bluebird, bener. Bluebird, WH itu trennya juga positif kan setelah pandemi selesai. Jadi sebenarnya katalis mereka juga ada dua nih, dari tahun politik plus bebas apa sih itu, dari pandemi berubah jadi ya PPKM-nya udah berubah dan PPKM udah status dicabut ya pandemi Mas dari awal ya tahun kemarin. betul udah dicabut. Jadi ya sangat positif ya, mobilisasinya pasti lebih tinggi dibanding tahun lalu gitu. Jadi 4 sektor itu sih kalau kita lihat.
Oke, tadi ya yang memang terkena sentimen positif datangnya tahun politik itu ada sektor konsumer ya, FMCG ya Mas, yaitu kayak Mayora, ICBP tadi sebagai contohnya. Dan memang Tuh. paling kena itu ya Mas, paling berhubungan dengan masyarakat itu ya kebutuhan sehari-hari ya, sektor konsumer ya Mas. Jadi memang nantinya kalau ada peningkatan daya beli di masyarakat itu, masyarakat akan menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu, seperti itu. Seperti dia membeli kebutuhan untuk makan gitu. Lalu juga emiten media ya Mas. Dan tadi Mas Antoni bilang kalau emiten media itu terkena adanya kenaikan pendapatan iklan seperti itu. Dan nantinya juga ya Mas, partai politik itu menggunakan televisi ya untuk media promosi itu lebih ke untuk masyarakat daerah yang memang belum terlalu melek teknologi ya. Dia menggunakan Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Jadi memang walaupun sekarang itu ya Mas perkembangan zaman udah lebih canggih, sektor media khususnya televisi juga masih sangat diminati nih untuk partai politik untuk dia kampanye seperti itu. Lalu ya teman-teman semua juga tadi bisa dibilang sektor transportasi ya Mas, yang memang sektor Tuh. transportasi juga terkena sentimen positif. Awal Juni kemarin itu harga BBM non subsidi seperti pertama turun ya seperti itu. Dan Turun memang ya. kan ini kalau tahun politik itu nanti mobilitas masyarakat itu lebih luas nih teman-teman ya, apalagi PPKM sudah dicabut sehingga memang dari dibandingkan tahun kemarin ini mobilitas masyarakat sudah lebih baik nih daripada tahun kemarin di tahun ini seperti itu. Dan Mas, kalau menurut Mas gimana nih Mas untuk emiten retail, apakah juga terkena dampak positif seperti MAPI, Akses atau Ramayana, karena kan memang Benar-benar. seperti Ramayana itu kan dan MAPI uh, seperti produknya itu kan belanja ya pakaian seperti itu yang memang juga dibutuhkan masyarakat, apakah nantinya akan terkena sentimen positif walaupun tidak sebesar sektor konsumer Mas? Kalau kita lihatnya sih sebenarnya paralel ya. Jadi kan yang dijual di retail, contohnya Ramayana itu juga ada konsumer juga gitu. Tapi di lain sisi ada baju kan. Nah ini kan dia menyasar menengah ke bawah. Ya cuman kita kita sih expect memang bakal ada kenaikan. Ya kan di satuan politik kan otomatis ada budget lebih lah buat mereka kalau misalkan dapat dana-dana bantuan sosial gitu kan dari pemerintah kan, dari paslon lah kita sebut ya. Nah, tapi kalau kita lihat perform dari emiten-emiten retail itu yang bagus malah yang middle high, yang kayak misalkan MAPI, MAPA gitu. Jadi kalau untuk emiten retail kita sih nggak terlalu terpengaruh dengan sektor tahun politik ya, karena kalau kita lihat earnings-nya juga rata-rata bagus. Kayak contoh MAPI, MAPI bahkan hari ini all time high lagi kan, ya kan. Itu kita tetap suka sih. Jadi untuk retail tanpa dia tahun politik pun memang earnings-nya bagus. Nah, tapi mungkin retail yang satunya lagi tuh Era ya. Era itu kan termasuk retail juga, jual smartphone. Nah, smartphone ini kan dia dia memang boomingnya saat ada launching iPhone ya. Tapi kalau kita lihat produk-produk di era phone itu juga ada HP-HP murah, range 1-2 juta gitu kan. Nah, mungkin ini bisa jadi untuk masyarakat yang mungkin ya bisa meningkatkan spendingnya gitu ya di HP-HP yang mungkin range 1-2 juta. Jadi mungkin akan ada dampaknya. Cuman memang ya kita nggak bisa measure, nggak bisa ukur dia bakal sebesar apa dampaknya gitu. Kalau untuk emiten retail sih gitu. Oke Mas, sama itu ya kalau menurut saya juga nanti kan akan ada cawapres yang ditentukan ya oleh masing-masing capres. Nah, siapa Benar. tahu cawapresnya ini mempunyai emiten yang sudah listing ya, walaupun ini agak sensitif ya, Mas. Nah, nanti Iya, siapa tahu emitennya jadi cawapres seperti itu, tuh pergerakan harga sahamnya bisa naik tuh, terkena sentimen positif ya. Kalau iya, ownernya atau bosnya jadi cawapres seperti itu, atau
jadi tim ses seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa nih dipantau nih. Kita nggak sebut merek ya Mas ya, Iya. karena ini agak sensitif nih. Tapi Nah, ya pasti teman-teman tahu lah ya, owner-owner gitu ya, yang memang emitennya sudah banyak yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi tadi ya, memang kita bisa maksimalkan untuk meraih cuan nih di tahun politik di saham-saham yang memang terkena sentimen positif nih di adanya pergelaran tahun politik tahun ini, masa kampanye sampai besok pemilihan umum itu 14 Februari 2023 nih. Oke, tadi juga kita sempat menyinggung transportasi ya Mas. Kalau misalnya memang transportasi kan akan mengalami peningkatan lah seperti itu ya, sektor transportasi karena mobilitas masyarakatnya naik. Nah ini juga berhubungan nih Mas, salah satu emiten yang terkena sentimen positif nih kalau sektor transportasinya juga lebih mobile seperti itu, jasa marga ya Mas. benar. Kalau menurut saya juga itu karena mobilitas masyarakat kan tentunya dari kota ke kota itu membutuhkan jalan tol nih teman-teman. Jadi nantinya jasa marga juga bisa dipantau nih kalau menurut saya, atau emiten jalan tol lainnya ya. Di tahun politik ini juga akan terkena sentimen positif nih teman-teman kalau menurut saya di jasa marga ini. Apalagi kemarin ya untuk emiten jalan tol juga terkena sentimen positif oleh peningkatan di semester di kuartal 2 ya. Itu adanya momen libur lebaran kemarin dan juga banyak itu ya Mas, long weekend ya. Kalau kita Long lihat di weekend. bulan Juni itu banyak long weekend tuh juga tuh bisa menjadi sentimen positif nih kinerja keuangan jasa marga di semester 1 ini. Semester satu memang banyak hari libur ya kalau kita bandingin semester 2 kan. Makanya kalau kita lihat semester 2 nih bisa lebih produktif. Makanya kalau kita lihat perusahaan nih rata-rata efektivitasnya mungkin bisa naik 10%. Maksudnya dari sisi produksi dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat, ya benar semester satu tuh liburnya banyak banget. Banyak betul. Iya. Betul nih, teman-teman pasti juga itu ya, ngeh ya, karena biasanya libur nasional itu sama nih kayak IHSG, walaupun cuti bersama ya, seperti itu. Nah, tadi Mas, kita sudah banyak-banyak sektor ya, tentunya kita kurang lengkap nih kalau kita nggak membahas sektor ini. Gimana nih Mas, pandangannya, view-nya terhadap sektor perbankan nih? Dan memang tadi Bank Mandiri ya, BMRI itu mencetak all time high yang sebelumnya Oh, juga iya benar. sudah dicetak BRI, BCA seperti itu. Gimana nih Mas melihat Benar. perbankan? Dan saya juga Benar. perhatikan ya beberapa belakangan ini bank-bank mini juga sudah mulai gerak nih. Bank mini dan bank digital. Arto, BBHI, BGTG kan yang memang bank digital dan bank mini juga sudah mulai gerak. Gimana nih Mas Antoni ngelihatnya bank perbankan view-nya? Oke, kalau perbankan itu benar, semua lagi pada all time high kan. Jadi overall ya kalau kita lihat konsensus itu memang mereka target tahun 2023 itu untuk pertumbuhannya memang kalau saya baca itu ya 10%. Memang turun nih secara year on year ya. Kalau tahun lalu itu 2022 itu kalau nggak salah kayak 11%. Tapi di tahun ini masih mereka set target. Sebenarnya kalau dari sisi saya ya untuk perbankan di Indonesia sebenarnya outlooknya di situ ada perputaran otomatis ini akan memicu apa? Loan growth. Loan growth-nya akan tes. Oke, lancar ya. Nah, Yes. mungkin Oke loan Mas, growth-nya tadi maaf ya, Mas, tempat terputus ya tadi iya. ya. Tempat terputus, Oke, iya ada nggak apa-apa. gangguan sinyal. Ya, nggak apa-apa, saya ulang. Jadi yang tadi saya bilang, jadi kalau misalkan di tahun politik pun ada korelasinya. Jadi kan karena banyak perputaran uang, jadi kan ini kan lari ke masyarakat. Otomatis produktivitas masyarakat kan naik kan. Jadi kalau kita lihat loan growth-nya mungkin bisa sedikit naik. Ada growth lah istilahnya gitu. Nah, kalau kita lihat kemarin kan BRI all time high, Bank Mandiri hari ini all time high, BCA juga dekat-dekat ya. Sebenarnya dari mereka berempat, kemarin sih kita ada dengar report ya, mungkin yang agak turun itu Bank BRI resultnya ya, tapi kita nggak tahu harganya tetap naik ya. Cuman ya nanti kita lihat hasilnya gimana. Cuman ya kita masih optimis sih. Jadi kalau kita lihat ada di sektor perbankan itu ada yang namanya LDR ya. Jadi
loan to deposit ratio. Jadi loan yang udah disalurkan ke masyarakat atau kredit ya dibandingin dana mereka nih, cash mereka yang di perusahaan apa di bank, likuiditas mereka lah, atau kita sebutnya deposito mereka lah setelah gitu ya. Itu angkanya masih di bawah 70 kalau nggak salah. Di mana di saat sebelum pandemi itu bisa di 80-90. Nah, apa artinya angka-angka ini? Jadi angka-angka ini sebenarnya kalau dia menunjukkan angkanya misalkan di atas 80, kayak misalkan di sebelum pandemi, berarti kan aktivitas kreditnya lebih tinggi kan dibanding dana nganggurnya lebih produktif lah, disalur-salurin, nggak diam doang gitu. Nah, tapi di kita itu masih 70-an, di tahun 2023 ini masih 70 atau 80, saya lupa, pokoknya masih di bawah lah. Jadi kita lihat ada pertumbuhan, itu salah satu katalis positifnya lah ya, gitu. Nah, tapi kalau dari sisi valuasi, kita lihat sebenarnya yang kita sebut tadi, sebenarnya kita lihat ada perlambatan sih sebenarnya di sektor perbankan. Ada perlambatan di sektor perbankan, tapi hasilnya masih sesuai konsensus lah, istilah gitu. Nah, untuk sahamnya sendiri sih kita prefer saham-saham yang tadi bahas bank digital juga ya. Nah, kalau di bank digital itu justru kita nggak terlalu tertarik ya, karena kita lebih fokus ke yang big caps, big banks seperti itu. Karena kalau misalkan buat ya ini buat invest atau buat dana yang cukup besar, ya lebih nyaman di big caps ya, kayak di four big banks seperti itu kan, gitu. Jadi untuk perbankan big four itu sebenarnya outlook-nya positif, tapi sebenarnya valuasinya udah sedikit kemahalan gitu. Jadi mungkin kita bisa tunggu pas koreksi lah gitu. Nah, kalau buy data sih kemarin apa ya yang oh jadi ini gini. Jadi si bank ini kan nyalurin kredit kan, ada namanya interest loan atau bunga pinjaman. Katanya bunga pinjamannya itu belum naik, tapi bunga deposito itu udah naik. Jadi cost of fund mereka tuh sebenarnya naik. Cost of fund tuh kayak dana murah lah istilahnya gitu. Jadi makin mahal gitu. Nah, ini yang bisa nurunin ini kan net interest income itu kan. Nah, kalau kita lihat ya better cari bank yang besar juga tapi bukan bank digital. Misalkan contoh kayak Bank Niaga, BN, NISP ya kan, Bank Danamon ya. Mungkin kita lebih suka saham-saham yang kayak gitu. Yang mungkin kalau secara valuasi masih murah tapi untuk performance-nya masih bagus lah istilah gitu. Oke, Mas Antoni. Berarti memang untuk big caps perbankan itu valuasi sudah mahal ya, Mas, seperti itu. Sehingga memang harga ini baiknya kita tunggu ketika harga itu koreksi kalau mau masuk perbankan big caps nih. Nah, nantinya juga teman-teman bisa nih untuk mencermati saham-saham perbankan yang memang market cap-nya juga lumayan, akan tetapi valuasinya masih murah ya Mas. Seperti Tuh. tadi BDMN, Niaga, lalu juga yang akhir-akhir ini gerak ya Mas. Saya lihat itu BNII ya, Bank Maybank Oh, Indonesia. benar. Maybank Indonesia ya Itu juga benar-benar. valuasi juga masih murah nih teman-teman, dan memang pergerakan harga sudah membentuk awal uptrendnya seperti itu. Dan ini juga saya lihat liquid juga ya BNI. Lumayan Untuk sih. saya lihat BNI dan BDMN juga saya suka Mas. Bank Danamon BDMN menarik sih ya Bang Danamon. ya, dia Jadi sekarang di kalau 31.30. Bank Danamon itu kan dulu bank korporasi ya. Nah, sekarang dia ada pergantian tuh, jadi fokusnya ke mikro kayak BRI. Jadi kita lihat nih, semoga dia switching ini berhasil lah, istilah gitu. Kalau dulu kan dia fokusnya terbalik, sorry. Gitu. Jadi Bank Oke, Danamon begitu menarik nih, semoga ya Mas. kali ini dia berhasil. Sorry. Tadi berarti Bang Danamon yang tadinya fokus ke retail sekarang udah ke korporasi
korporasi ya Mas, seperti itu tadi ya. Betul, sekarang fokusnya ke korporasi. Jadi kita lihat valuasinya nanti coba kita bandingin dengan Bank Mandiri gitu, karena peers-nya kan. Tapi kita lihat eksekusinya juga sih nanti. Tapi cukup menarik dari sisi valuasinya. Oke. Nah, udah banyak nih Mas saham-saham yang kita bahas ya. Dan tadi juga sudah membahas perbankan seperti itu. Dan kita coba intip ya Mas di kolom komentar. Banyak pertanyaan Boleh? nih untuk Mas Antoni nih dan untuk kita ya. Nah, ini dari Golden Phoenix ya. Menu baru, maksudnya apa nih? Oh, menu baru buat besok ya. Seperti itu. Oke, Ini nanti ya baru. kita bahas ya, teman-teman. Ini dari Pak Marsigit 3 ya. Oke, hari ini memang saham ini perbankan ini menguat signifikan nih, Mas. BTPS. Gimana nih, Mas, kalau Oh, Mas melihat BTPS? Ini juga oke. bank yang memiliki market cap juga Valuasi. lumayan ya. Hmm, Valuasinya juga murah kan katanya kan. Memang kalau kita lihat kan dia fokusnya mikro ya, kalau Bank BTPS ya. Tapi sebenarnya saya juga nggak terlalu bukan analis sektor perbankan ya. Jadi ya disclaimer dulu, bukan menggurui atau lain sebagainya ya. Jadi kalau pendapat pribadi aja sebenarnya ya cukup diuntungkan ya dengan tahun politik kan mereka sektornya eh, ultra mikro seperti BRI lah kita sebut. Jadi yang kita sebut tadi likuiditas banjir di masyarakat, mungkin kredit-kredit yang ultra mikro ini bahkan bisa lebih jalan mungkin menurut kita. Makanya dari sisi valuasi udah murah, prospek bisnisnya juga bagus, ultra mikro kan. Gitu. Di tahun politik yang tadi kita sebut ya juga positif. Jadi makanya selain dia memang udah murah naik ya kita lihat outlook-nya tetap masih positif sih gitu kalau untuk BTPS ya. Oke, tadi ya Pak, BTPS memang secara teknikal juga Bener, sudah menarik cakep nih ya. peningkatan volume dan kalau kita lihat tadi dia juga itu ya break ya teman-teman seperti itu dan kalau kita lihat bisa nih ada potensi penguatan harga nih untuk besok lanjut naik untuk BTPS kalau menurut saya ya teman-teman ini tadi dia ditutup di 2320 seperti itu closing di atas resisten terakhirnya high terakhirnya di 2310 disertai volume yang besar. Nah, teman-teman boleh nih untuk mencermati BTPS besok ya. Oke, Mas Antoni tadi juga sudah banyak nih. Kalau Mas Antoni sendiri view-nya gimana nih untuk IHSG ke depannya? Tentunya masih positif ya Mas untuk melihat Masih IHSG positif sih. sampai akhir tahun ini. Jadi kalau kita technical ya, kalau saya bahas technical sih biasa lihat moving average sama chart pattern aja sih. Jadi kalau lihat moving average kan dia beberapa kali menguji kan. Setelah kemarin itu dia sebenarnya jelek ya kalau secara candle ya. Dia udah naik 0,9%, set closingnya tutup merah itu apa sih sebutannya hammer ya hammer gitulah pola hammer tapi yang di atas gitu hanging man ya lupa saya namanya ya itu kan polanya jelek tuh tapi kalau kita lihat habis itu besoknya turun lagi merah nah hari ini kan dia menguat kan ya mungkin besok akan menguji EMA 200 lagi dan kalau misalkan tembus ya good news lah buat market kita dan sama tadi kan asingnya udah masuk kan asingnya udah masuk sih kita lihat biasa akumulasi asing sih biasa konsisten gitu. Jadi kalau untuk lihat view IHSG sih sebenarnya yang tadi kita bilang di awal sih masih murah. Kalau kita lihat secara fundamental, tadi kan teknikal. Fundamental ya kemarin ada report research report ya. Kita bandingin sama bursa Filipina atau Thailand. Itu mereka PE ratio di 13-14 indeksnya ya. Itu kita juga sama, 13-an lah. Tapi return on equity ya di indeks mereka berarti rata-rata perusahaan mereka lah istilahnya itu cuma 9%. Nah, sedangkan IHSG itu rata-rata di 20 return on equity-nya. Jadi sebenarnya ya lebih murah kita secara sektoral ini ya, kawasan Asia ya gitu. Jadi kalau kita bandingin valuasi ya IHSG masih murah sih, masih apalagi kan udah lama sideways kan. Dan kemarin ya sempat downtrend minor lah kita sebutnya turun terus sideways sampai market kita lihatnya bosen apa yang mau dibahas gitu kan gitu-gitu aja gitu kan marketnya tapi bulan Juli ini kita lihat ada tanda-tanda pembalikan
ya outlook-nya tetap positif sih sampai akhir tahun. Oke, teman-teman tadi ya, bahwa kalau IHSG itu dibandingkan tadi market Thailand ya Mas, masih sangat murah nih kalau di kawasan Asia. Jadi ini waktunya ya Mas untuk menambah dana di saham gitu. Misalnya Betul. punya investasi di instrumen yang lain ya, ini adalah waktu yang tepat ya Mas. Kita punya dana di deposito atau tabungan ya. Seperti itu teman-teman bisa memaksimalkan nih bahwa memang secara fundamental IHSG masih merah dan secara teknikal sudah adanya sinyal pembalikan arah dan lanjut menguat nih untuk IHSG ke level 7.000 nih untuk paling lama akhir tahun ya 7.000 saya masih yakin nih IHSG akan ditutup di zona 7.000 nih Mas, bahwa 7.600 nanti iya ya IHSG ya 7.600 nih justru nih target. Mas Antoni di akhir tahun target. Oke Mas Antoni, kalau Mas Antoni lihat apa nih untuk bisa teman-teman lihat nih saham-saham yang menarik untuk besok atau untuk seminggu ke depan nih Mas? Kalau saham-saham yang menarik sih, tadi saya lihat sektor properti itu menarik ya, Mm-mm. dari rilis report dari BSDE itu bagus banget. Jadi, oh iya, tadi tambahan sih, sebenarnya ada sektor satu lagi, sektor properti nih di tahun depan, yang sejalan lah kalau misalkan suku bunga The Fed turun, ya itu kan ada implikasi positif juga kan ke sektor properti. Tapi selain dari itu, kalau kita lihat earnings dari perusahaan properti itu udah balik, bahkan lebih tinggi dari yang pre-COVID, sebelum COVID. Tapi kalau kita lihat harga atau valuasi masih murah-murah. Nah, makanya kita suka nih saham-saham sektor properti. Kayak misalkan tadi BSDE earnings-nya kan bagus, makanya tadi menguat tuh. Kalau kita lihat pola 5%. pattern-nya tuh udah apa sih, kayak flag gitu ya. Ya itu tinggal tunggu breakout sih. Kalau memang besok ada volume tinggi ya, mungkin udah bentuk higher low lagi kan. Higher low, higher high ya. Mungkin udah reversal, udah bisa pelan-pelan follow the trend lah setelah gitu kan, karena bad newsnya udah apa lagi gitu kan, earnings sudah keluar bagus, valuasi murah, the Fed nanti sinyalnya positif tahun depan ya, kita udah boleh cicil-cicil sih. Tapi kalau untuk saham properti tadi kita lihat menarik juga, Pani juga menarik tuh. Pani kan sebenarnya pick 2 ya, kemarin baru backdoor ya kan. Pani setelah dia rally itu cukup panjang, habis itu dia koreksi. Kemudian sekarang sih kalau kita cek udah breakout lah ya dari sideways price. Jadi setelah dia pullback turun dari fase naik, itu dia ada breakout dari sideways itu, ya kita view-nya positif lah untuk Pani. Kita kemarin ada rekomendasi juga sih untuk Pani. Terus sama apa lagi ya? MNCN juga masih menarik sih, masih di bottom, itu sejalan lah sama BMTR ya. BMTR juga, tadi sebenarnya BMTR udah bagus banget sih, tapi nggak tahu kenapa ada yang jualan lagi tadi di atas, turun lagi kan. Ya, BMTR juga menarik sih untuk ke depan. Kalau kita lihat BMTR menarik. Kalau kalau technical tuh biasa apa sih polanya? Rounding bottom ya. Ya nggak sih? Hmm? Rounding bottom ya itu upside-nya cukup besar tuh kalau saham kayak gitu. Kita kemarin iseng cek ya saham-saham pola kayak gitu ya, kayak WOMF, terus apalagi pola-pola serupa. WOMF, Cefin itu rata-rata rounding bottom tuh. Jadi bisa dilihat tuh pola-pola serupa. WOMF, Cefin, BMTR ini kan mirip-mirip. Apalagi ya, ada pola di di Cleo. Di Cleo kita juga suka tuh Cleo. Secara teknikal ya. Secara teknikal Cleo juga bagus, tapi dari fundamental ya mereka lagi ekspansi besar-besaran. Kita view-nya positif juga. Jadi kalau dari teknikal udah mendukung, ya udah tinggal titik entry-nya aja kan. Jadi kita lihat Cleo juga masih oke, bagus. Tadi ada ada BSDE, terus apalagi ya tadi ya kita hari ini kita kita minggu ini nggak terlalu banyak ambil posisi karena ada hari kejepit Rabu ini ya. Jadi marketnya agak keganggu gitu. Kita nggak bisa tracking arusnya gitu. Untuk saham lainnya itu ada sektor teknologi sih yang menarik, Bukalapak sih. Kalau kita lihat kemarin udah mulai reversal. Dah, itu sih. Bukalapak menarik. Oke, oke. Tadi banyak tuh Sobat Bitret ya teman-teman semua
saham-saham yang menarik untuk besok bisa diperhatikan. Properti yang memang sudah mulai menarik lagi. Tadi juga ada sektor teknologi yang bisa diperhatikan lagi. Dan memang masih banyak ya Mas tadi yang kita bahas dari awal, konsumer, lalu ada perbankan juga, dan kita sudah sebut emitennya. Nah Mas, nggak berasa ya, udah 1 jam Iya, nih iya kita udah live 1 jam. pada malam hari ini. Kalau ngobrol saham nggak ada habisnya ya Mas, bisa Iya sampai betul. subuh nih kalau dilanjutin. Iya kalau Oke, Mas bahas topik Antoni, apalagi. terima kasih banyak Terima ya kasih. atas waktunya pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa collab lagi ya Mas di live IG Boleh boleh. maupun nanti Iya bisa mungkin di webinar sama Bitret. benar. Oke, Mas Antoni dan teman-teman semua, kita akhiri dulu live Instagram pada malam hari ini. Kita semua semoga bisa diberikan kesehatan dan bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih ya Mas Antoni dan Yo teman-teman terima kasih semuanya. Mas Salam Andika sehat. ya. Thank you. Selamat Thank you. malam. Malam.